Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya sana kita antara Kalau ini munajat. Ini saya bilang malam-malam sendirian. Kalau Majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis, tidak punya kekuatan lagi. Jadi Majnun ini kan jarang makan di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi kayak orang sudah megap-megap mau mati, munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini Majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, ini katanya Majnun, Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu, yang lemah tubuhnya, tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Tunjukkan kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu, tapi mengapa engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing. Orang-orang menganggapku gila, mereka menista dan menjauhiku. Duhai kekasihku, cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemewaan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai dekur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abot ya. Tidak tutup. Ini munajatnya Majnun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal. Tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi, kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini ya semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Jadi nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Ishak, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita. Bahkan ada yang namanya Ishak. Ishak ini orang terkemuka, kasihan melihat Majnun. Terus dia berjanji, Majnun, kalau kamu ingin bareng sama Laila, ya kamu jangan kayak gini, kayak orang gila, mesti ditolak. Kalau kamu percaya padaku, aku yang ngatur, termasuk ngatur dirimu. Jadi selama sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal, dikasih baju. Kan sebelumnya kan tidak pakai baju, tidak pakai apa.
hidupnya di padang pasir. Dilatih kayak orang biasa, hidup normal, kayak orang terpandang. Tuh katanya Isa, tak jamin nanti tidak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila, kamu pasti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal, kayak SpongeBob ya, latihan jadi orang normal. Ya, jadi setelah dia dianggap normal oleh Ishak, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila, tapi tetap ditolak. Iya, jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi, dia puisi-puisinya keluar lagi, sudah lari lagi ke padang pasir mengembara lagi. Oke, sampai orang tuanya sedih. Menjelang meninggal, ayahnya ini mencari-cari dan ketemu. Majnun sampai sujud-sujud di kakinya karena tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang. Tidak bisa. Katanya Majnun, wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku. Penderitaan telah memangsa masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggodaku. Segala penderitaan telah aku jalani, dan keceriaan masa muda telah tercampak, tersisih. Kini aku datang ke hadapanmu, memohon maaf dan maklummu. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya ku minta ridho darimu. Jadi dia tidak sanggup memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang hidup secara normal. Akhirnya ayahnya minta, ya sudah kalau gitu permintaanku yang terakhir, ayo kamu ikut aku naik haji. Jadi nanti ada cerita Majnun ini oleh ayahnya diajak ke Mekah untuk haji. Bayangannya ayahnya nanti di Mekah berdoa untuk melupakan Laila. Di Mekah kan doa-doa dikabulkan. Jadi bayangannya orang tuanya itu. Tapi nanti waktu naik haji, lagi asik-asiknya melakukan ritual haji, tiba-tiba ada orang, entah sengaja atau tidak, mengucapkan kata Laila. Iya, iya, orang sudah mulai konsen mau ibadah diingatkan lagi. Jadi, iya, seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu, terguncanglah hatiku oleh duka. Lelaki itu tidak tahu betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Ya. Jadi, iya, enggak. Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang telah bersarang di hatiku? Iya. Ia memanggil nama Laila. Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira. Iya. Ya wis, kumat lagi. Sudah asik-asiknya mau ketemu Allah, mau berdoa di sana. Akhirnya begitu nyampe Ka'bah, dia pegangi pintu Ka'bah, doanya ini. Aku teringat akan dikau Laila saat para jamaah haji sibuk berzikir di kota Mekah, di dinding Ka'bah. Mereka khusyuk berdoa, sedang kalbuku hanya tertuju padamu. Ya Rahman, aku bertaubat padamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila.
namun halangan menghadangku untuk bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya sedang hatiku telah tergadai padanya? Aku bertaubat padamu, Robbi, karena padamu jua aku akan kembali. Wahai yang maha pengasih, Raja di Raja para pecinta, Engkau yang menganugerahkan cinta ini. Aku hanya mohon padamu satu hal saja. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup. Jadi doanya lebih memantapkan lagi kegilaannya. Ya, ini doanya yang sangat terkenal. Robbi zidni min ishqiha. Ya Tuhan, ya Allah, tambahkanlah cinta dan kerinduanku padanya. Jadi malam ini diperdalam lagi, sudah sedalam itu. Wa in qasurat umri bil ishqi fazidhu fi umriha. Seandainya semakin berkurang umurku karena cinta, maka tambahlah umurnya Laila. Robbi zidni li Laila hubban wala tansani dzikroha abadan. Wahai Tuhan, tambahkanlah cintaku pada Laila, jangan membuatku lupa untuk mengingatnya selamanya. Ya boleh kamu tiru nanti. Nama Laila diganti pacarmu. Jadi Robbi, tambahkanlah cintaku padanya. Oke, ya ini kalau maunya nizami, substitusinya bukan orang tapi ke Allah. Mintalah untuk kamu biar jatuh cinta sama, dianugerahi rasa cinta pada Allah. Oke, terus kiamatnya di sini. Oke, ya. Ya, jadi nanti Laila ini dipaksa untuk kawin dengan laki-laki tua namanya Abu Salam. Ya, ini yo bisa dibayangkan seperti apa situasinya Majnun waktu tahu Laila menikah. Wahai dunia, begitukah balasanmu pada pecinta yang tulus ini? Begitukah balasan yang harus aku terima dari pengorbananku? Kemarin aku masih merasa senang karena bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Namun kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku miliki sekarang. Wahai dunia, engkau telah mencabik-cabik tubuhku yang lemah tak berdaya. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Laila, wahai Laila, di mana engkau letakkan hati dan jiwaku? Di mana engkau simpan janji dan kenangan kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala derita yang aku rasa? Tangan siapakah yang telah mencengkerammu dan menjauhkan dirimu dariku? Laila, datanglah kemari sebentar saja, tikamkanlah belati ke dalam jantungku. Tikaman belati yang mencabut nyawaku akan lebih indah dari hidup menanggung siksaan cinta. Ya, Laila juga terpaksa menikahnya, tapi ini Majnun ini kabarnya begitu mendengar Laila menikah, pingsan berhari-hari. Jadi pingsannya berhari-hari. Terus begitu bangun nanti keluar banyak syair kesedihan. Pas hari menikah, kalimatnya ini. Ya, cuma ini tidak pada resepsi ya, tetap di padang pasir. Jadi katanya, semoga kalian berdua
selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku, sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping hanya akan memanggil-manggil namamu, Laila. Oke, ya boleh kamu tiru nanti kalau mantanmu kawin. Ya. Ya. Jadi ucapan selamatnya dari Kois. Jangan salah, nanti Laila juga jawab. Karena Laila tahu pasti ini Majnun akan galau luar biasa. Ya, jadi Laila menjawabnya pakai surat. Kalimatnya panjang. Dalam hidupku, aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun. Ku pendam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku. Sementara engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan padaku kekasih, mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta? Iya, engkau atau aku. Ya. Tapi nanti ini ya bagian-bagian belakangnya menenteramkan Majnun. Surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya, seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk-duduk sambil termenung di rumah. Untukmu wahai kekasihku, apa kabarmu sayang? Ya, bagaimana hari-harimu? Dengan siapa engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung itu? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja, dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu. Hatiku hampa. Duhai kekasih, jiwaku yang berhati bening, bagai mata air Khidir, mata air keabadian. Aku masih seperti dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah, hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. Iya. Itu kalimat aslinya la yajma'u ra'si wa ra'suhu firos. Jadi memang Laila tidak mau disentuh oleh suaminya. Nanti ceritanya begitu. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih, dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bunga di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Wahai kekasih hatiku, kemarilah, tuangkan air keabadian Khidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Ya, ini surat panjangnya Laila karena untuk menenteramkan Kois. Kalau tidak begitu bisa stres terus. Ya. Tapi nanti terus Kois juga balas suratnya. Cuma Kois ini senangnya luar biasa dapat suratnya Laila, sehingga dia yang biasanya bisa bikin syair panjang lebar sekarang tidak bisa ngomong apa-apa. Kalimatnya pendek sekali jawabannya. Nanti penghubungnya ini namanya Zaid. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila. Untukmu, wahai engkau yang ada di lubuk jiwaku. Kini engkau adalah mahkota di kepala siapa dan kekayaan di tangan siapa.
Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau menumbuhkan bunga dan menerbitkan musim semi. Namun bila aku memperolehmu dan tak lagi berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi ini ketidakberdayaan seorang Qais. Ingin sekali ketemu Laila, tapi sekarang dia tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Kalau aku bersama Laila, jadi apa Laila? Kalau aku tidak berpisah denganmu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Karena aku sudah seperti ini sekarang, tidak pantas lagi dengan dirimu. Jadi itu juga hiburannya Qais pada Laila. Maka Laila tenang saja, tidak apa-apa. Jadi itu peristiwa kiamatnya Qais ketika pernikahannya Laila. Sebelum lanjut pembahasan berikutnya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Nanti masih ada cerita, misalnya Qais ketemu, saya bilang tadi, Naufal. Naufal ini ketua suku. Ketua suku yang ingin membela Qais. Dia ngerayu-ngerayu ayahnya Laila, tidak dikasih. Akhirnya, sudahlah, perang saja. Jadi, di Laila Majnun ada peristiwa peperangan antara kubunya Naufal, Syekh Naufal dengan sukunya orang tuanya Laila. Sukunya orang tuanya Laila kalah. Cuma waktu perang ini Qais sebenarnya tidak ingin perang. Ketika perang, Qais malah ada di pihaknya, ceritanya Laila, sukunya Laila. Iya, bingung ya memang. Jadi karena bagi Qais, sukunya Laila tadi kan ditanda tangan, semua yang berhubungan dengan Laila dia sayangi juga. Jadi Qais ini ceritanya ikut membantu mengobati yang sakit, yang luka, tapi dari kubu Laila. Itu yang membuat Naufal bingung. Iya. Terus begitu terakhir ayahnya jadi tawanan, katanya ayahnya, nyawaku, sukuku, putriku, ya karena aku kalah, terserah mau kau apain aja. Permintaanku satu, kalau aku disuruh menikahkan anakku dengan Qais, tidak. Iya, pokoknya itulah antagonisnya ada di situ. Jadi kalau Qais tidak, itu kehormatan suku kalau bagi ayahnya Laila. Jadi, mbok ini semua suku kamu jadikan budak, bahkan Laila kamu kawini sendiri, aku kamu bunuh, nyawaku iya, tapi anakku tidak akan kuizinkan dinikahi oleh Qais. Oke, itu di antara ceritanya begitu sampai nanti Laila menikah dan suaminya memang tidak boleh menyentuh Laila sama sekali. Sampai saya tidak tahu yang meninggal duluan suaminya Laila. Tidak mungkin dia ngenes juga, tidak boleh menyentuh Laila. Karena sudah tua memang suaminya. Jadi sudah tua, kawin sama yang muda, tapi tidak boleh menyentuh. Hanya dia meninggal duluan. Tapi Laila ini setelah meninggalnya suaminya, kesehatannya turun drastis karena dia sudah memang habis-habisan memendam rindu. Qais juga sudah habis-habisan begitu. Kemudian dia sakit-sakitan, sakit parah. Dan nanti terakhir ada kalimat bagus, kalimatnya Laila pada ibunya, pesannya. Katanya Laila, ibu, lihatlah, cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasi, tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Wahai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang besok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain yang berwarna merah muda, bagai darah segar seorang yang syahid. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis Qais dan bulu mataku ambillah
dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata Qais, kekasihku. Sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu Qais. Sang pengembara yang luka itu akan datang. Terus, wahai ibu, katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah selesai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu, sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya padamu. Dan dengan cinta itu, jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ini pesan terakhirnya Laila lewat ibunya. Kemudian Laila meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya Qais. Dia pingsan berhari-hari. Iya, pingsan berhari-hari. Terus setelah itu dia lari-lari ke makamnya Laila. Dan setelah itu dia tidak kemana-mana lagi, hanya ada di makamnya Laila. Pekerjaannya tiap hari memeluk nisan dan makamnya Laila. Dan ini kalimat terakhirnya. Sebelum menyusul Laila, nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian. Ya Allah, dengarlah hamba-Mu. Dalam tatapan cinta, bebaskanlah dia dari segala penderitaan yang menimpanya selama ini. Atas nama-Mu, rengkuhlah dia dalam pelukan-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, tunjukkanlah kebesaran-Mu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapat kupertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya Engkau panggil. Setelah itu tidak ada. Jadi mereka berdua meninggal. Itu akhirnya Laila Majnun. Nanti cerita ini ada beberapa tambahan. Ada cerita juga seorang sufi. Kalau di akhir cerita itu Zaid tadi yang jadi penghubung itu bermimpi dua-duanya berbahagia di alam sana. Qais dan Laila sedang berbahagia dengan pakaian terindah, dengan keremajaannya lagi dan seterusnya. Tapi nanti ada seorang sufi yang bermimpi. Jadi sufi ini bermimpi bahwa di akhirat sana Allah menyapa Qais. Sapaannya pada Qais adalah, wahai Qais, mengapa engkau menyebut namaku dengan nama Laila waktu di dunia? Itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini kisah tentang cinta ilahiyah, kisah tentang cinta kepada Tuhan yang sudah mendalam. Itu yang membuat para sufi mabuk Allah.
Itu yang membuat yang ada di mulut para sufi itu ketika mengalami puncak rasa cinta itu hanya Allah. Oke. Dan ini cerita Laila Majnun ini banyak diadaptasi macam-macam. Ada beberapa yang saya bawa, beberapa kali juga sudah saya cerita, misalnya dulu waktu ngomong Rumi. Jadi ini ada kisah dari Rumi tentang Majnun, salah satu teks Majnun. Jadi saya bilang tadi cerita tentang Majnun itu folklore yang sudah beredar di tengah masyarakat. Yang saya bawa malam ini versinya Nizami, tapi versi yang lain banyak. Kalau ini antara lain versi dari Rumi, ada beberapa cerita. Misalnya, satu ketika teman-temannya Majnun ini tanya, Majnun, kalau kamu mau, kami bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu. Kata orang-orang. Jawabannya Majnun, kalian tak akan mengerti. Aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu, melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Kalian sebaliknya, merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Tak ada artinya gelas emas berhias permata tapi isinya cuka. Wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka. Itu. Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majnun kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai, tidak sekedar casingnya. Oke, itu kisah carangan kalau di wayang ini, kisah perdelan yang diambil Rumi. Ada lagi kisah potongan lagi saya bawa. Kalau ini menarik. Satu ketika Kois ini kaget, tiba-tiba ada anjing dari kampungnya Laila sekonyong-konyong berjalan lewat depannya Kois. Kois mengikutinya karena dia ingin segera ketemu Laila. Jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku dengan Laila. Di tengah perjalanan Kois melewati sekelompok orang kampung sedang sholat. Mungkin anjingnya lewat masjid mungkin. Tapi Kois tidak lihat mereka karena Kois sedang konsentrasi mengejar anjingnya. Ya. Setelah Kois pulang, orang tadi yang sholat marah-marah pada Kois. Wahai Kois, tadi engkau melewati kami saat sedang sholat. Kenapa kau tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu tidak lihat kita sholat, kamu lewati saja? Katanya Kois, demi Allah, saat kalian sedang sholat berjamaah, aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Hatinya hanya fokus pada anjing dan yang dia cintai, Laila. Siapa tahu anjingnya bisa mempertemukan dengan Laila. Bila kalian benar-benar cinta pada Allah sebagaimana diriku cinta pada Laila, pasti kalian tidak melihat aku. Iya. Iya. Saat kalian sholat. Iya. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah, tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan diriku? Aku saja yang mengejar anjing kepunyaan Laila, pujaan hatiku, sama sekali tidak melihat kalian. Jadi ini sindiran luar biasa dari Kois. Ya.
Aku aja cuma anjing aja sampai lupa sama kalian. Kalian sama Allah loh masih bisa. Iya, sibuk sama diriku. Itu sindirannya Kois pada orang-orang. Ada lagi ini cerita. Ini juga kisah sampingan. Di Nidhomi tidak ada. Jadi suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang. Majnun yang tidak diundang menyusup saja masuk. Sampai di dalam rumah dia lihat loh, orang-orang kok antri. Dia juga ikut antri. Nah, waktu dia ngantri kan yang membagi antrian kan Laila. Jadi dengan ikut antri itu dia bisa memandang wajahnya Laila. Waktu pas dia dapat antrian, Laila ini tidak ngasih makanan ke Kois, tapi malah piring yang untuk Kois dibanting sampai pecah. Wow, keluarganya Laila senang. Alhamdulillah, Laila sudah sadar sekarang. Jadi piringnya Nah, orang-orang senang semua, tapi ada orang yang lihat, ini Kois kok tidak sadar. Kois juga ikut-ikutan senang. Terus ditanya sama orang sedekat Kois, Kois, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa kamu masih senyum? Kois malah heran, loh kapan saya dipermalukan? Tadi waktu Laila mecah piringmu. Kois jawab, oh tidak begitu, kamu salah paham. Laila itu memecahkan piringku tujuannya hanya satu, agar aku ikut antrian lagi. Ya. Jadi kalau aku ikut antrian lagi ya Pak, aku bisa ketemu lagi, kita bisa berlama-lama saling memandang. Ya, sehingga rindunya bisa terobati. Jadi rahasianya di situ. Ya, ini sebenarnya sindiran bahwa kalau Allah ngasih kamu susah, kalau Allah ngasih kamu ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama sama dirimu. Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan, mungkin Allah suka rindu mendengarkan suaramu terus. Jadi jangan salah paham dulu. Makanya cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta, maka kamu tidak akan kecewa, tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Karena banyak rahasia di balik itu. Nah itu rahasia cinta ilahi. Kayak Laila yang banting piringnya Kois itu kalau dilihat biasa saja kelihatan, wah ini tega sekali sama Kois. Tapi Kois yang ngerti rahasianya malah tertawa. Orang kampung yang tidak tahu dia sorak-sorak, dianggap wah Laila sudah sadar, padahal tidak. Oke. Terus kalau ini pernah saya bawa, lupa jadi ini suatu ketika Majnun ini sakit, sama teman-temannya dibawa ke tabib. Katanya tabib, oh ini sakitnya parah, harus dibedah karena ada yang infeksi, ada darah yang harus dikeluarkan. Tapi Majnun menolak, jangan, saya tidak mau dibedah. Tabibnya bingung, lah kok kamu takut? Selama ini kan kamu keluar masuk hutan sendiri. Macan tidak takut, apalagi binatang buas tidak takut. Lah kok kamu dibedah saja takut? Katanya Majnun, tidak, bukan dibedahnya yang saya takut. Lah kamu takutnya apa? Aku takut pisaunya menyakiti Laila. Ya tabibnya heran, lu menyakiti dari jalur mana? Wong yang dibedah kan badanmu. Katanya Mas, lu justru itu, Laila itu ada di setiap bagian tubuhku, dia ada di aliran darahku. Ya ini bisa kamu jadikan alasan kalau kamu takut imunisasi, takut suntik. Iya. Jadi aku takut menyakiti.
Ya karena ini pelajaran bahwa ketika orang sudah sangat mencintai, antara yang mencintai dan dicintai sudah tidak terbedakan lagi. Jadi kalau Laila disakiti, Majnun yang sakit. Kalau Majnun disakiti, Laila yang sakit. Jadi ketika Majnun dibedah, yang dikhawatirkan oleh Majnun adalah sakitnya Laila. Kenapa? Kalau Laila tahu Majnun dibedah, dia yang sakit. Itu yang dikhawatirkan oleh Majnun. Kalau orang yang kamu cintai sedang disakiti apa dia ini, kan kamu juga tidak terima sakit. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Majnun. Makanya jangan dibedah. Aku takut apa? Kenapa? Di setiap aliran darahku ada Laila. Kalau aku disakiti, Laila juga sakit. Oke, ini pelajaran cinta selanjutnya. Ada kisah petelan lagi saya bawa. Kalau ini sama analogi untuk cinta ilahiyah. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila. Terus dia naik onta. Tapi sayangnya ontanya baru melahirkan. Nah, onta yang baru melahirkan ini masih sayang-sayangnya sama anaknya. Jadi waktu ditunggangi oleh Majnun, ontanya ini bolak-balik, mau maju tapi dia mau mundur lagi, maju mundur lagi, dia nggak nyampe-nyampe. Akhirnya Majnun turun, katanya Majnun, sudahlah, saatnya kita berpisah, cintamu dan cintaku tidak sejalan. Iya, loh iya kan, ontanya mencintai anaknya, dia mencintai Laila, jadi tidak sejalan. Karena menunggangi kamu, selama ini aku berjalan di tempat, kadang maju, kadang mundur. Perjalanan beberapa hari memakan waktu 60 tahun, maksudnya lama sekali. Aku tidak akan menunggangi kamu lagi. Majnun terus turun, terus lari, tapi terus jatuh dia. Kakinya patah, tapi dia tidak putus asa ceritanya. Kakinya patah, dia ikat sendiri, terus dia menggelindingkan badannya. Jadi tidak bisa jalan kan? Ya, merangkak juga tidak bisa, kakinya sakit diikat. Ya sudah, muter aja gelundung. Nah, ini pelajarannya adalah kalau engkau masih terikat oleh dunia, oleh banyak hal di luar dirimu, kayak onta tadi yang masih kamu tunggangi, kamu tidak akan nyampe-nyampe pada yang kamu cintai. Kalau masih sangat banyak beban yang harus kamu bawa, kamu tidak akan sampai-sampai. Tinggalkan semua bebanmu, berjalanlah, berlarilah, menggelindinglah menuju yang kau cintai. Ya, yang dicintai pastinya Allah. Oke. Terakhir, kalau ini juga sudah sering saya sampaikan, satu ketika Khalifah ini yang mendengar cerita Laila Majnun sangat populer, satu ketika ingin tahu anak muda yang dilanda cinta itu kayak apa. Terus dia lihat ditemuinya Laila, tapi dia heran, oh Laila itu cuma kayak gini aja loh wajahnya. Kois menjadi Majnun karena kamu, tidak masuk akal. Apa yang dilihatnya dari dirimu sehingga membuatnya tergila-gila. Kamu bukan wanita yang sangat cantik. Banyak wanita lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Ada cerita yang bilang, katanya Khalifah, bahkan dayangku yang paling jelek lebih cantik daripada dirimu. Tapi Laila menjawab, diamlah. Yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan Majnun. Iya, kamu tidak tahu karena kamu bukan yang mencintai. Hanya yang mencintai tahu keindahan yang dicintai. Oke, jadi itulah kisahnya Laila Majnun. Ada banyak pelajaran cinta yang diberikan oleh Nizami lewat romannya ini, yang itu merupakan alegori dari cinta ilahiyah, cinta ketuhanan. Oke, saya kira itu pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cuplikan video selanjutnya yang akan datang. Malam ini kita ketemu kakek kita sendiri dari Indonesia. Kita ketemu beliau. Insya Allah sudah sangat terkenal dan sangat kita kenal. Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Saya tidak harus banyak cerita tentang beliau ini. Pasti kalian sudah tahu. Kalau belum tahu, kebangetan.